Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iman di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Dajjal dan Azazil bertemu di segitiga Bermuda untuk menguasai dunia oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, terima kasih. Saat kiamat tiba akan muncul sosok Dajjal dan bapaknya iblis bernama Azazil di muka bumi. Dalam beberapa riwayat, Dajjal dan Azazil akan muncul saat hari kiamat tiba dan disitulah kematian manusia di muka bumi tiba. Azazil merupakan sosok malaikat yang menentang dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Dajjal akan berupaya menjegal Imam Mahdi untuk melawan kezoliman manusia di muka bumi. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat. Dalam ekstrakologi Islam, dia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah akhir zaman. Menurut riwayat hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam sampai ke hari kiamat, nanti tidak ada suatu ujian lebih dahsyat daripada Dajjal. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya untuk membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Kemudian kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak bisa masuk kota tersebut karena dijaga oleh para malaikat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam doanya, "Ya Allah, aku berlindung dari bencana Dajjal." Dia juga menyatakan tidak ada musibah lebih berat dari bencana yang ditimbulkan Dajjal sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kebangkitan. Sementara Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harith. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum diciptakan Nabi Adam, Azazil pernah menjadi imam malaikat atau syekh al-malaikat dan bendahara surga. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak hal dalam ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat. Setelah dia enggan bersujud kepada Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wajahnya pada asalnya indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah Ta'ala mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada kepala seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah sepanjang permukaan wajahnya, lubang hidungnya terbuka, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut sebanyak 7 helai. Azazil ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin, untuk menemaninya di neraka jahanam kelak. Namun, perlu kita ketahui dalam pengakuan Azazil, Dajjal merupakan saudara kembarnya. Hal itu diungkapkan Azazil ketika keduanya bertemu di segitiga Bermuda, sebagaimana yang dijelaskan Ustadz Rahmat Baikuni dalam ceramahnya. Dajjal telah hidup sejak zaman Nabi Musa hingga Nabi Isa dengan panggilan yang berbeda-beda. Setelah diusir oleh salah satu murid Nabi Isa, ia pergi dengan bermodalkan ambisi untuk menguasai dunia, menyesatkan manusia dan membuat mereka menyembahnya. Bermodalkan umur yang panjang, kecerdasan yang super jenius di atas akal manusia, kemampuan sihir bisa melakukan dan mewujudkan apapun yang diinginkannya. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkannya suatu hari nanti akan berjumpa dengan sosok Raja Iblis di muka bumi, Azazil. Dalam bukunya Muhammad Isa Daud, ketika Samiri mengembara ke seluruh dunia, dia sampai ke segitiga Bermuda, sebuah area lepas pantai Samudera Atlantika yang menghubungkan 3 titik Florida. Ada Miami di sana, ada Puerto Rico dan ada Bermuda. Segitiga ini adalah tempat di mana Azazil membangun istananya dari kristal cahaya. Itulah kenapa siapapun yang lewat sana hilang, sebetulnya tidak hilang. Ada cuma tertutup dengan kristal cahaya. Begitulah cara David Copperfield menghilangkan patung Liberty. Begitu pula cara David Blaine menghilang. Dia tidak menghilang, tapi dia bersinergi bersenyawa dengan jin,
sehingga kristal cahaya menutup pandangan kita, sehingga dia tidak terlihat, nyaris tidak terlihat, dan itu pula yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menghilang di Madinah. 8 jam tiba-tiba muncul lagi di tengah-tengah sahabat karena bersentuhan memasuki alam jin. Ketika kita masuk ke dimensi jin berada, maka kita tidak akan terlihat saat itu. Dan pertemuan antara iblis dan Dajjal ini menjadi momen yang luar biasa, bahkan disebut-sebut sebagai pertemuan yang istimewa. Ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku Samiri, ujar Ustadz Rahmat mengutip perkataan iblis. Kemudian iblis memerintahkan para pengikutnya untuk menyebutnya sebagai Paman Sam, negara masonik pertama di dunia yang penuh dengan simbol paganisme. Pertemuan keduanya melahirkan komitmen untuk menguasai dunia, menundukkan manusia agar menghambakan diri kepada mereka. Jadilah mereka berdua sebagai Tuhan kembar, alias Dwi Tunggal karena bersama-sama mengakui sebagai yang maha tinggi. Sosok pertemuan mereka dan berdiri di hadapan para pengikutnya diibaratkan seperti menara kembar World Trade Center, gedung bermenara tinggi, kembar dan menjadi ikon Amerika Serikat. Banyak pengamat meyakini hancurnya menara kembar World Trade Center dilakukan dengan sengaja dan oleh pemerintah Amerika sendiri. Penghancuran gedung kembar World Trade Center bukan semata-mata sebagai dalih untuk perang melawan teroris, melainkan human sacrifice, mengucurkan darah manusia untuk persembahan bagi dewa para kaum pagan modern di akhir zaman. Sosok iblis dan Dajjal Dwi Tunggal yang digambarkan dengan gedung World Trade Center yang kembar dan sama tinggi, sengaja dihancurkan sebagai seremonial untuk menyambut milenium ketiga dalam proyek orang-orang Yahudi Kobola dengan nama Y2K. Fenomena Y2K dianggap Ustadz Rahmat Baikuni bukan berarti YR 2 kilo tapi syarat bermuatan ideologi yaitu Year of Yehuda Kingdom. 1000 tahun sebelum hari kiamat atau milenium ketiga adalah momentum bagi diberdirinya kerajaan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, ujar Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, itulah kisah perjumpaan antara Dajjal dengan Azazil, Raja Setan, di segitiga bermuda demi menyesatkan manusia. Apa tanggapan kalian sob? Tulis di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kita dijauhkan dari fitnah dan hasutan kedua makhluk terlaknat tersebut. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي